Si Juju makan tomat. Hari ini hari Jumat. Hari ini Jumat 12 Juli 2024. Kita akan bersama-sama menimba inspirasi hidup dari firman Tuhan yang akan diambil dari Injil Matius 10 ayat 16 sampai dengan 23. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh kebenaran akan datang dan mengajar kalian segala kebenaran. Ia akan menguatkan segala yang telah kunyatakan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama dan mereka akan menyesal kalian di rumah ibadatnya. Karena aku kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, shalom. Dalam Euro kali lalu ada sesuatu yang menarik, yakni tim-tim besar dikalahkan oleh tim yang biasa-biasa saja atau yang disebut tim underdog. Seperti Georgia yang menang atas Portugal 2-0, Belanda yang ditaklukkan Austria 3-2, dan Swiss yang mengalahkan Italia 2-0. Rasanya seperti raksasa Goliat yang dikalahkan oleh Daud dengan umban dan batu. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berkisah tentang Yesus yang mengingatkan para muridnya bahwa mereka akan diutus seperti domba di tengah-tengah kawanan serigala. Apa ya maksudnya? Apakah ini sebuah perutusan konyol yang memberikan umpan kepada serigala-serigala? Sabda Tuhan hari ini sangat dalam maknanya. Domba itu kan simbol dari kelembutan. Tetapi domba juga adalah binatang yang rentan. Dia tidak punya taring. Namun berbeda dengan yang namanya serigala yang melambangkan bahaya dan ancaman. Maka perutusan kelembutan, perutusan kerentanan di tengah bahaya dan ancaman, apa yang dimaksudkan oleh Yesus? Yesus hendak mengingatkan para murid bahwa mereka akan mengalami rupa-rupa tantangan, bahaya dan permusuhan. Maka tadi dikatakan di awal, untuk itu para murid harus cerdik seperti ular, yakni bersikap hati-hati dan bijak. Ular itu enggak pernah mau cari perkara,
dia kalau bisa nggak jumpa dengan orang. Itulah sifat ular yang dikatakan cerdik, berhati-hati, dan bijak. Namun, Yesus juga mengatakan hendaklah kita tulus seperti merpati. Merpati artinya kita mau mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan perdamaian. Merpati adalah simbol dari perdamaian. Maka kecerdikan dan ketulusan diperlukan untuk menghadapi rupa-rupa ancaman dan bahaya tanpa kita harus mengorbankan integritas kita sebagai pengikut Kristus, tanpa kita mengorbankan misi kita sebagai pewarta kabar sukacita. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, para murid diminta untuk nggak takut, nggak khawatir, nggak usah cemas. Meskipun mengalami rupa-rupa penganiayaan dan ancaman, juga penolakan, janganlah kita menjadi ciut dan khawatir. Karena apa? Karena Allah sendiri yang akan menyertai dan melindungi. Roh Allah sendiri tadi dikatakan akan dikaruniakan kepada para murid yang berani dan siap untuk bersaksi. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, diutus di tengah kawanan serigala merupakan pengingat agar domba-domba selalu waspada. Jangan sampai kita menjadi domba yang terlena dalam kesombongan, dalam hasrat-hasrat dunia, sehingga akhirnya kita menjadi domba-domba yang tercabik-cabik oleh serigala yang buas, serigala yang siap memangsa para domba. Mari kita menjadi domba-domba yang senantiasa mawas diri, yang senantiasa mau menuruti, mengikuti Sang Gembala dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Semoga itulah yang mau kita buat. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.